Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zian Hafiz. Saya sekolah di TK Bintang Mulia. Perkenalkan juga, nama saya Ahmad Syarif. Saya abdinya dari Ananda Zian Hafiz. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan berkisah tentang Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus adalah salah satu nabi dari 25 nabi yang wajib diketahui, yaitu nabi yang ke-21. Nah, Nabi Yunus ini diutus oleh Allah kepada kaum di daerah Ninawa, Mosul atau Irak, jauh. Nah, Nabi Yunus ini diutus kepada kaum Ninawa, di daerah Ninawa sana, itu untuk mendakwahkan, untuk mengesahkan Allah, agar para kaumnya yang di sana itu menyembah Allah. Soalnya di sana itu orang-orang menyembah patung atau berhala loh, patung yang sembah orang itu. Nah, pada saat itulah Nabi Yunus diutus oleh Allah kepada kaum Ninawa untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini juga dinukilkan Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah As-Saffat. Nah, Nabi Yunus berdakwah kepada kaum Ninawa itu selama 30 tahun. Nah, 30 tahun. Ya, 30 tahun Nabi Yunus berdakwah kepada kaum Ninawa. Banyak yang beriman? Tidak. Cuma 2 orang yang beriman loh. Sedikit kan? 30 tahun cuma 2 orang. Nah, pada saat itulah lantaran Nabi Yunus sudah merasa putus asa, sudah 30 tahun berdakwah, yang beriman cuma 2 orang. Akhirnya Nabi Yunus pun meninggalkan kaumnya ataupun meninggalkan negeri Ninawa. Sebelum dia meninggalkan negeri Ninawa, dia mengatakan kepada kaumnya tersebut bahwasanya azab Allah sangatlah pedih karena orang-orang atau kaum-kaumnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus pun pergi. Dia pergi meninggalkan kaumnya. Pergi terus berjumpa dengan laut. Dia naik kapal yang besar. Nah, sesudah naik kapal di tengah laut yang luas, itu datang angin badai yang kuat. Kapal diombang-ambing, hampir tenggelam. Akhirnya lantaran kuatnya angin, barang-barang yang tidak diperlukan itu dibuang dari kapal. Masih juga kapal terombang-ambing, nggak mau jatuh. Nah, pada saat itulah orang-orang itu berkeyakinan harus ada yang dikorbankan 1 orang daripada dikorbankan lebih banyak orang, lebih baik 1 orang. Diundilah. Pada saat diundi itulah, sampai 3 kali diundi, yang keluar terus namanya, yang keluar itu Nabi Yunus terus yang namanya keluar. Nabi Yunus terus yang namanya keluar, sudah 3 kali diundi. Akhirnya dilemparlah Nabi Yunus ke laut. Bah, dilempar Nabi Yunus ke laut, langsung ditangkap oleh ikan paus yang besar. Ditangkap oleh ikan paus yang besar, dibawa ke dasar lautan, masuk ke dalam perutnya ikan paus. Nah, disitulah Nabi Yunus hidup atau tinggal selama berapa? 40 hari di dalam perut ikan paus. 40 hari dia makan, dia tidur, dia minum, dia istirahat di dalam perut ikan paus tersebut. Dia tidak mati. Makanannya dikirim oleh Allah melalui perantaraan malaikat. Sesudah berjalan 40 hari, nah, di dalam perut ikan tadi tersebut dia terus berdoa memohon ampunan kepada Allah. Kenapa? Lantaran dia sudah merasa bersalah karena meninggalkan kaumnya yang pada saat itu masih sesat. Ditinggalkannya kaumnya karena dia merasa putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mengadu dan tidak meminta izin kepada Allah. Dia tinggalkan sendiri kaumnya. Nah, disitulah dia berdoa dan bertaubat kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa Nabi Yunus dalam perut ikan. Nah, setelah 40 hari Allah
meminta kepada ikan paus untuk mengeluarkan Nabi Yunus. 40 hari dimuntahkan oleh ikan paus tersebut Nabi Yunus. Nah, sesudah keluar dari perut ikan, sesudah mengalami pemulihan, nah, sudah pulih, akhirnya Nabi Yunus pun kembali pulang kepada kaumnya, dan dijumpainya kaumnya tersebut sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini cerita kita, kisah kita. Mungkin lain kali kita akan lanjutkan kembali. Dah, ya teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan ucapkan salam sama-sama yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.